Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا salah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markas Pratama Rizka. Masalah. Sebentar lagi kita baca kitab dulu. Training dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai mana ini? Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Azfir. Wasalisu, dan bermula yang ketiga daripada itu rukun wudu. Jadi kita sampai kepada rukun wudu. Jadi yang ketiga daripada rukun wudu adalah membasuh membasuh dua tangan. Ghaslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kepada kedua siku. Itu rukun wudu yang keberapa itu? Yang ketiga. Jadi rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Nah, ini penting nih. Jikalau tidak ada bagi keduanya itu mempunyai apa? Mempunyai dua siku, mempunyai dua tangan. Sikunya kadeda dengan sebab terputung, ujar Sidin. Apabila orang itu kada mempunyai dua siku, ba illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma wa yajibu ghaslu ma ala yadini min sya'rin wa sil'atin wa asbu ijaidatin wa azfira wa yajibu izalatu ma tahtaha min waskhin yamna'u wusulal ma'ila ilaihi. Jadi kalau orang itu mempunyai dua tangan, nah inilah contohkan. Nah, kalau fikih ini wajib dengan contoh-contohnya sebenarnya belajar ilmu fikih ini. Jadi orang belajar ilmu fikih ini wajib dengan contohnya. Nah, contohnya. Nah, jadi membasuh tangan itu, membasuh kedua tangan itu jadi sampai ke siku, sampai ke sini. Ini yang wajibnya sampai ke sini sampai wajib sampai ke siku. Malabihi ini sunat sampai ke sini. Malabihinya sampai pergelangan. Nah, itu sunat kalau kita membasuh tangan. Nah, wajib membasuhnya. Membasuhnya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Adapun dari atas ke bawah ini, dari sini ke sini ada mengatakan makruh. Tetapi saja hukumnya. Karena menyalahi sunnah saja. Dari atas sini ke bawah sini. Nah, ke bawah sini sampai ke siku.
Fa illam yakun, jikalau tidak adalah seseorang tuh mirfakani, seseorang itu kada mempunyai siku. Nah, kada mempunyai siku, ada sikunya tertinggal sedikit, maka di situ jadi basuh. Atau pagat sampai sini, nah pagat sampai sini tangan orang tuh, maka di sini dia sampai ke siku dibasuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau pagat sama sekali pak kada usah dibasuh. Ininya kada ada. Nah, itu kada usah dibasuh karena kada ada sikunya tangannya. Kada ada seperti itu. Menyepagat di sini ya kadarnya seapa, itulah yang dibasuh. Nah, itu yang wajib kita basuh, membasuh tadilah, membasuh daripada tangan kita tuh dari atas dari sini ke bawah sini. Nah, caranya seperti itu. Dan dari sini wajib kita itu membasuh. Wa yajibu kal ghaslu ma'i 'alal yadaini min sya'rin. Jadi kita wajib membasuh apa aja yang ada di tangan kita ini. Seandainya di tangan kita ini, apa itu disuruhnya menggeser. Seandainya di tangan kita ini ada bulu yang tebal tetap wajib membasuhnya. Atau misalnya sil'ah jasidin, butir-butir, nah, wajib kita membasuhnya butir-butir kalau ada di tangan kita ini. Nah, wayadi zaidatin, dan wajib juga jarsidin wa asbu ijaidatin. Wajib membasuh jari-jari ini bilanya lebihan. Misalnya 5 jarinya, 5 buting, 6 buting, semua yang ada pada jari ini wajib kita basuh. Nah, kita basuh wajib itulah. Kita membasuhnya kalau ada jari lebihan. Muntangannya 2, berarti keduanya dibasuh. Gampir 2 tangannya, berarti 2 dibasuh, keduanya dibasuh. Nah, itu sidin wajib kita tuh membasuh apa aja yang ada di tangan kita tadi, itu wajib hukumnya kita membasuh tadi. Wajib membasuhnya. Waalaikumsalam Ustaz Peng, Masya Allah. Belum baca kitab Fathul Qarib Ustaz Tena, Masya Allah. Yang bacakan ini setiap sore insya Allah. Nah, wajib kita membasuhnya. Dan jarsidin wama tahta min ajpurin, dan sesuatu jarsidin yang di bawah wama tahta min waskhin yamna'u usulal ma'i ilaih, dan sesuatu yang di bawah wa yajibu ijalatu ma tahta min waskhin. Nah, jadi wajib membasuh jari lebihan, bulu-bulu yang tebal. Semalam tuh kalau di muka jenggot beda lah. Kalau jenggot itu kalau tebal kada perlu kita itu membasuhnya sampai ke dalam. Kalau janggut kita yang tebal itu seperti apa? Yaitu yang apabila kita berhadapan dengan orang itu kita kada melihat kulitnya. Itu kalau janggut itu kada wajib sampai ke dalam banyunya. Nah, itu. Tapi kalau di tangan biar tebal bulunya tetap wajib. Nah, itu kita membasuhnya. Seandainya ada kulit itu terbuka sebahagian di dalamnya, kalau kelihatan kita terupung kelihatan belubang bahasa kita, maka wajib menyampaikan ke lubangnya itu banyu tadi. Nah, itu. Mun jarinya lebihan, tangannya lebihan, wajib juga membasuh tangannya tadi. Jarinya lebihan kan orang ada bercabang jarinya lah. Nah, itu wajib kita itu membasuhnya. Jari lebihan tadi. Wa yajibu ijalatu ma tahta. Tahta apa? Tahta hamin waskhin. Jarsidin wajib juga artinya membasuh daripada kuku-kuku, dan wajib menghilangkan sesuatu daripada di bawah itu kuku. Min wasakhin, daripada kotoran, tapi kotorannya itu yang menegah akan sampainya air ke bawahnya itu. Nah, itu makanya orang itulah, kalau orang itu pacar kutik itu ada boleh. Pacar kutik itu kan menutupi kuku. Nah, orang yang menutupi kukunya itu dengan pacar kutik itu ada sahudunya. Jadi itu perhatian bagi perempuan-perempuan. Jangan berpacar kutik. Kalau berpacar biasa itu boleh. Berpacar biasa yang hina namanya. Hina itu bekas ya, hina yang daun-daun kita tuh nah. Atau pacar Arab tuh boleh. Tapi kalau pian tuh berkotik di sini. Nah, pacar kutik maka itu kada boleh. Nah, kada boleh itu. Itu kada boleh, kada sahudunya. Kenapa? Kada sampai banyu, makanya wajib menghilangkan sesuatu yang ada di bawah kukunya. Misalnya situ riget hirang, kuku ujar orang bahar itu kayak kayak apa namanya? Kayak kuku halang orang hirang kuku di bawahnya itu ada kotorannya. Nah, kotoran di bawah kuku itu tahi kuku ujar kita. Nah, itu menegah banyu kena kada sahudunya. Sama aja dengan kotik sama kada sahudunya. Sama dengan lim, sama tuh bila ada lim di tangan.
itu menegah akan itu apa namanya sampainya banyu, maka ada sah wudunya. Jadi di tangan itu diperhatikan, atau tangan itu bekas berminyak harum, lalu banyu tadi kita ambil dengan tangan, lalu tangan tadi berminyak harum, maka dengan sebab itu banyunya tuh berbau harum, lalu kita gusukkan ke tangan, maka kada sah. Di tangan kita ini ada minyak harum, kuat minyak harumnya, kada sah juga. Ancam itu lakonnya han. Seperti itu, kayak ngono. Jadi kalau orang berwudu itu perlu diperhatikan itu. Diperhatikan. Kenapa? Ya itu tadi, kada sah wudunya. Bila kada sah wudunya, otomatis kada sah sembahyangnya. Ah, seperti itu. Belum dulu. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu yang utama lah. Jadi tangan itu dilihati. Yang mana ada bulu kah, ada rambut kah, atau butir, atau anak jari kah, itu wajib dibasuh. Pokoknya yang apa ada di tangannya, nah wajib kita basuh. Jangan sampai kada kita basuh. Apapun artinya yang ada di tangan ini, bulu tuh kulit tuh, rambut itu tebal kah, ada butir kah, ada kutil kah, itu dibasuh semuanya. Tangan, jari lebihan kah, wajaidatin, wa asbu ijaidatin, jasidin. Dan jari-jari lebihan, wa azfar, kuku ini panjang misalnya lah, kuku ini panjang, itu jaga yang dibasuh. Ya semuanya kuku yang dipanjang tadi. Dan perhatikan bila kuku panjang tuh membasuhnya tuh sampai ke dalam sini. Nah perhatikan itu biar. Makanya wajib kita tuh menghilangkan sesuatu yang di bawah kuku ini, bekas pemilu tadi kah, wajib dihilangkan di sini. Siapa tahu itu menegah air sampai ke dalam ini. Membasuh dari mulai mana aja? Bagus, seperti udah ulun jawabakan tadi lah. Membasuh itu bagus mulai atas ini, mulai atas sampai ke bawah. Nah, yang bagusnya kalau dari sini ada mengatakan makruh dari siku ke bawah. Ada yang mengatakan makruh tetapi sah. Berarti makruh itu cuma menyalahi daripada sunnah saja. Menyalahi daripada sunnah. Jadi sidin memulainya tuh min ru'il asabi ilal katifi. Wa indal fukaha min babil wudu min ru'usu il asabi ilal mirfaq wa fi babil syarikah wa nahwiha min ru'il sabi ilal qu'aini. Jadi membasuhnya tuh dari sini sampai ke sini. Hanya sampai ke sini. Jadi seperti itu yang disunahkan. Macam-macam pendapatnya. Cuma intinya di atas tadi. Wah, itu memulainya sama dengan seperti itu. Jadi sampai ke siku, dari atas sampai ke siku. Itu membasuhnya tadilah ingatakan. Jadi perhatikan bibinian yang pakai pacar kutik, ingatakan pacar kutik. Ingatakan itu pakai pacar kutik itu wajib membasuhnya. Ulun naik kanif jangan bertanya dulu lah, kayaknya bertanya. Ulun ini setengah jam dulu membacakan kitab, habis itu pian boleh bertanya. Habis itu kan nanti ulun tutup kitabnya, pian boleh bertanya masalah itulah. Itu jadi pacar kutik lim kah apa kah yang ada pokoknya yang menegah daripada sampainya banyu, itu kita wajib membasuhnya dan menghilangkannya apabila itu yang menegah daripada banyu sampai ke tangan kita tadi. Seperti itu. Membasuh tangan tadi. Jadi kalau orang itu misalnya ada cat, misalnya tertutup atau sisi biwaka atau ada lilin kah atau ada apa namanya lagi macam-macam ada. Nah seandainya tadi ujar ulun nih tangannya berlubang, maka wajib sampai ke lubang situ menyampaikannya seperti itu. Kutil kah, butir kah, ya itu wajib disampaikan di situ. Jangan sampai sampai banyunya tadi kalau kita membasuh tangan. Kalau tangannya putus, ya kadarnya dibasuh, kadar daripada sampai ke siku tadi. Seperti itu. Iya, yang di kotak mute dulu kada apa-apa supaya nyaman kedengarannya lah. Warabiu dan bermula yang keempat daripada itu rukun wudu. Mashu ba'di rasi min dzakarin au unsa au mashu ba'di sya'rin fi haddi rasi wa ta'ayyanul yadul limashi wala tata'ayyanul yadul lil masi bal yajuju bi khirkatin
wa ghairiha. Walau ghasala ra'sahu badala mashan jaja walau wad ayadahul mablulata lam yuharikaha jaja. Ini bagus, inilah perlu kita ketahui ini. Ini perlu kita ketahui. Nah, ujar sidinlah rukun wudu yang keempat adalah ujar sidin menyapu sebahagian kepala. Jadi rukun yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Menyapu itu artinya kita pusut kepala kita itulah. Nah, contohnya seperti inilah. Nah, sebahagian kepala itu. Ya, sebahagian kepala itu kita, nah kalau yang sunnahnya seperti ini, nah yang sunnahnya kita ambil banyu lalu kita ambil gini. Nah, ini yang sunnahnya kita taruhkan ke sini lalu kita bulikakan. Ini sunnahnya seperti itu. Kita letakkan di sini. Nah, ulun pacul kacamata pulang supaya jelas piana. Inilah. Nah, sunat wudu itu ambil banyu. Nah, sapuakan ke sini. Kalau rambutnya tebal bulikakan gini. Nah, sunnah seperti itu. Itu sebijian kepala artinya. Kalau sebahagian separuhnya kayak ini aja. Nah, sudah. Itu sah aja menyapu seperti itu. Menyapu kepala tadi itu sah seperti itu. Itu namanya menyapu sebahagian kepala. Di dalam kitab lain seperti ini. Kalau kitab lain itu bila kitab lain ya di dalam bajurinya, kalau orang itu gundul kepalanya cukup sekali aja. Nah, sekali aja sudah. Itu kalau orang itu gundul. Jadi kada perlu orang gundul itu membulikakan, sah hukumnya seperti itu. Nah, yang kedua adalah tuh menyapu sebagian kepala, artinya sya'ran wa basaran, baik rambutnya ataupun kulit kepala. Nah, kalau dia menyapu rambutnya aja bang salah, sah menyapu rambutnya aja. Tapi rambut itu dengan syarat rambut yang ditarik itu kada keluar daripada batas kepala, kada keluar. Contoh misalnya, pian ini rambut bibinian tuh panjang. Nah, panjang rambut bibinian tuh. Ini kalau ditarik sampai ke sini, lalu dibasuhnya di sini salah, kada sah. Ditariknya rambut bibinian tuh di ujungnya sini dibasuh, kada sah. Sama rambut lelakian tuh apabila ditariknya ini keluar dari batas kepala sampai ke hidungnya. Di belakangnya sampai ke gulunya. Disapunya di ujungnya aja. Di ujung yang keluar daripada batas kepala tadi. Ulun contohkan ini rambut lah. Ulun contohkan rambut. Nah, nangsa disapu tuh. Rambut ulun ini putih nah. Nah, apabila ini ditarik keluar dari batas kepala, lalu ulun sapu di sini, nah kada sah. Mbak udu tuh nah di sininya disapu. Sininya aja. Ini keluar dari batas kepala. Nah, yang boleh itu seperti ini. Nah, ini rambut. Apabila pian tarik ke belakang masih di dalam kepala. Bila pian tarik ke higa masih di dalam kepala. Ke kiri, ke kanan, ke muka masih di dalam batas kepala. Ini nah. Maka disapu ujungnya aja disapu nih nah. Batasnya ujungnya aja. Kada kulitnya, kada karena kulitnya salah. Sah hukumnya. Nah, itu bedanya lah. Itu cara kita berwudu itu. Jadi jersidin menyapu rambut itu wama subadi sya'rin. Artinya kada termasuk kulitnya. Yang sunat itu artinya membasuh itu rambut dengan kulit. Tapi seandainya rambutnya aja dibasuh, sah hukumnya. Rambutnya ini aja, tapi rambut inilah yang kada keluar batas kepala kalau ditarik. Nah, masih di dalam kepala maksudnya. Kalau ditarik panjang seperti rambut perempuan sampai di sini rambut perempuan, dibasuhnya di sini aja rambutnya tadi kada sah wudunya. Nah, kada sah wudunya itu. Bilanya ditariknya keluar berarti di sini dia menyapu kada sah wudunya. Jadi rambut yang boleh disapu itu adalah rambut yang kada keluar dari batas kepala. Seperti kita nih nah. Walaupun salah kita itu menyapunya nah. Bodoh mah kulirnya ini banyu nah. Sedikit aja disapunya nih. Salah wudunya, sah hukumnya. Menurut Imam Syafi'i lah, menurut di kitab ini sah hukumnya. Satu, itulah yang sunat itu lumpadakan yaitu menyapunya dengan apa namanya tadi? Dengan rambutnya, dengan kulitnya. Seandainya rambutnya pun walau satu helai disapunya maka hukumnya sah asalkan rambut yang kada keluar dari batas kepala. Itu adalah yang sunnahnya seperti ini tadilah yang sunnah nah sunnah disampukkan ujung ke depan, ditarik ke belakang, diputar lagi ke muka. Nah, itu wurudan. Nah, kayak ini nah 3 kali dilakukan itu tuh paling sunnah seperti itu.
Itu paling sunnah hukumnya. Kalau gundul sekali aja menarik ke belakang, tidak usah lagi. Nah, itu cara menyapu rambut tadi lah. Wala tata'ayyanul yadulil masih bal yajuju bihirkatin wa ghairiha. Nah, itulah di dalam kita lain. Bolehlah kita tuh menyapu bukan dengan tangan kita, boleh jasidin. Wala tata'ayyanul yadulil masih. Kada tertentu menyapu itu dengan tangan. Bal ya juju bahkan boleh jasidin bihirkatin dengan secarik kain. Ini mestinya ada kain pian, baudo pian ambil kain ini lah. Nah pian kipiakan gini, sah hukumnya. Ada tertentu jasidin harus dengan tangan, kada. Nah ambil kain, capuakan ke kepala, salah wudunya, sah hukumnya. Atau bilah pian ambil bajunya jauh, baju hagan kepala tuh jauh, atau pian anak ambil bilah. Ambil bilah, pian ambil bilah tentara nunjun, sapuakan ke kepala ini, kada dengan tangan, sah hukumnya menyapu kepala tadi, walaupun dengan benda lain selain daripada tangan menyapu tadi. Ambil kain, sapuakan dengan kain tadi, sah menyapu kepala baudu tadi, atau dengan bilah. Amun orang bang mengupuyakan kita salah, amun orang makruh hukumnya kalau kita bisa aja. Nah itulah. Ada tertentu dengan kain jasidin, bal ya juju bihirkatin bahkan boleh aja dengan secarik kain jasidin. Wa gairiha dan selain dari kain. Walau gasala rasahu ya dulu masa yadalu. Ya dulu boleh. Apa tuh? Badala salinnya dulu lah. Walau gasala rasahu badala mashiha. Badlu gemba ya badla bacanya jadi maf'ul. Walau gasala rasahu badala ya lah mashiha badala aja ibaratnya badla mashiha. Jaja walau wada ayadahul mablulata walam yuharik hajaja. Jadi macam-macam lah. Jadi seandainya kata sidin itu kan menyapu itu seperti inilah menyapu. Itu menyapu namanya. Mun dikubuinya bang, ambilnya imbir kubuinya, basuh kepala tadi, kubuinya baudo tadi, kada bersapu-sapuan kan kalau menyapu kayak ini tadi atau kayak ini menyapu namanya kayak ngono kayak gini Ini bukan seperti ini, tetapi langsung ambilnya gayung kubuinya, membasuh kepala tadi, sah hukumnya. Jadi dengan kain, dengan bilah, menyapunya, kada mesti dengan tangan. Itu diambil sapu, itu kada apa-apa, sah hukumnya. Ataupun kada disapu, dikupui. Kalau disapu itu kayak ini namanya disapu. Kalau gasalah itu artinya dikubuyakannya, itu salah. Banyunya dikubuyakannya, sah hukumnya jasidin. Walau wada ayadahul mablulata, seandainya seseorang itu meletakkan akan tangannya al mablulata yang basah. Membasuh itu meletakkan tangannya yang basah. Walam yuharrikha dan dia tidak menggerakkan itu tangan tadi. Itu jarsidin. Jaza maka hukumnya boleh jarsidin. Hukumnya boleh. Pian tuh basah tangan pian. Kada usah digerakkan. Habis diandak. Andak basah kayak ini kada usah digerakkan. Baudo calap ke banyu andak ke kepala kayak ini. Kada usah digerakkan tangan ini. Sah hukumnya. Itu membasuh daripada apa tadi kepala tadi. Jadi macam-macam membasuh kepala tadi. Yang pertama adalah kita tuh membasuh sebahagian kepala. Caranya tadi seperti itu. Seandainya dia kada bisa membasuh tadi dengan tangannya, dengan kain boleh dibasuh. Atau rambutnya aja yang basah maka hukumnya sah. Kada perlu dia itu membasahkan kulit kepalanya maka hukumnya sah. Jadi kalau rambutnya ada syaratnya yang kada keluar daripada batas kepala kalau ditarik. Atau dengan apa tadi? Dengan secarik kain. Atau selain daripada kain. Atau jarsidin dikubui. Sah aja kepala tadi. Atau jarsidin apalagi selain dikubui tadi? Selain dikubui tadi membasahkan tangannya. Lalu ditapakakannya ke atas ini. Lalu habis itu inya itu apa namanya? Yang kada digarakakannya tetap hukumnya sah membasuh kepala tadi. Itu adalah setengah daripada wajib kita itu membasuh kepala tadi.
itu yang keempat lah. Yang keempat. Nah ini kayaknya ulun membahas itulah, membahas yang masalah kayaknya habis ini akan pertanyaan, biar bertanyaan. Ini bertanyaan Nur Muhammad ini nah. Enggak. Kayaknya dulu kita menjawab itu, kita kepikir dulu iya itu alhamdulillah. Kayaknya biar naik ke atas habis ini setumat lagi ulun menyelesaikan rukun wudhu dulu lah. Rukun wudhu ini kita selesaikan, baru kita itu habis ini ada boleh bertanya. Karena waktu ulun ini singkat nih, sebentar lagi ulun ini kan berangkat pengajian jauh ini berangkatnya kurang lebih 2 jam lah, sejam lah lebih, sejam apa 2 jam ya, 2 jam setengah lah ulun ini berangkat nanti ke Kampung Dayak nih habis ini nah. Ke Kampung Dayak ini jauh perjalanan ulun nih, makanya ulun sungsung hari ini lab. Kenapa? Karena habis lab nih ulun langsung berangkat kurang lebih perjalanan itu sejam setengah, 100 km ke Kampung Dayak ke atas arah Kalbar situ. Nah itu satu-satunya kampung muslim situ. Ya itulah, jadi doakan ulun mudahan sehat selamat ini perjalanan menunggu jemputan lagi jamaah. Nah itulah. Nah yang kelima kata beliau adalah rukun wudhu itu adalah ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Nah itulah, wa illam yakun mutawadi'un labisan lil khuffaini fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashu khuffaini au ghuslu rijlaini wa yajibu ghuslu ma 'alaiha min sya'rin wa sil'atin wa asbu'in jaidatin kama sabaka fil yadain. Nah, yang kelima daripada rukun wudu adalah wajar sidin membasuh batis. Nah, ini Pak contoh akankah? Dicontohkan kada kalau lah. Pahamnya pian lah di tangan ulun gitu mencontohkan lah. Jadi membasuh batis itu sampai ke buku lali, jangan ujungnya aja dibasuh. Nah, sampai ke buku lali. Nah, ulun ini kalau belajar fikih ini pian harus mencontohkan bang, kebanyakan ulun. Jadi ulun tuh kalau fikih ini dengan praktiknya hendak ditampaikan batis pinariget batis. Nah, jadi membasuh batis itu ulun anggaplah tangan ulun di batis sampai kepada kuuknya, sampai kepada buku batis kalau bahasa kita. Kalau orang Banjar buku lali ngarannya. Itu buku-buku yang paling tuha ya itu buku lali itu. Dibintu lakonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib kita membasuh batis itu sampai ke buku lalinya. Sunat malah bihakan sampai ke atas, sampai ke landau. Jangan sampai ke sesala pinggang, jangan. Ini sampai ke landau kita basuh. Jangan sampai ke landau aja, sampai pertengahan kaki itu nah sunnah. Malah bihakan yang wajib tadi. Yang wajibnya sampai buku lali ya. Yang wajibnya tetihan lakonnya. Jadi membasuhnya sampai ke buku lali. Jadi sidin wajib juga membasuh min sya'rin daripada bulu batis. Yang ada di bulu batis itu nah sampai kepada buku batis tadi. Itu wajib wasil atin dan daripada membasuh sil'ah, butir, kutil, macam-macam aja situ. Wajib dibasuh. Namunnya rapid nah, batis itu rapid. Nah, rapid lah batis sama dengan tangan tadi. Rapid ini sama hukumnya dengan tangan. Batis itu rapid. Nah, tak ada kalau rapid. Ini jasidin wajib membukanya nih rajib nah. Wajib kita tuh bilanya rapid nah. Kalau kada masuk banyu di sini. Nah kuku ini nah di bawah kuku tahi kuku batis tuh nah dihilangkan kalau itu menegah daripada air. Daripada air ini batis ini banyak lah. Ada orang itu batis nah berlubang-lubang telapaknya. Nah itu wajib menyampaikan banyu itu sampai ke lubang-lubang batis itu nah. Ujar kita apalah bahasanya lah. Lupa ulun nah kalau wasan kadang itu apa barastungan kah batis itu nang berlubang-lubang telapaknya. Nah itu wajib kita menyampaikan banyu di situ. Munnya berlubang-lubang. Ini kalau rapid nah wajib kita membukanya nah. Tetapi kalau jari ini rapid atau jari batis rapid itu sudah menjadi satu. Itu haram pian membelahnya kada boleh. Maksudnya kalau kayak ini rapidnya nah. Nah wajib pian memasukkannya sampai ke bawahnya nih, sampai ke salah-salahnya nih. Baik batis kah? Belencat bujur lah guru. Lain belencat. Ada kalau batis orang tuh berlubang-lubang sayang berlubang-lubang batisnya tuh. Allah ini berlubang-lubang juga termasuk nang berlubang-lubang. Ada orang mau diberastungan tuh nang belencat itu kan disesala ini. Kalau bela-bela iya pecah-pecah kah boleh. Nah, itu lain. Punya Allah ini berlubang ya apa? Telak tumitnya tuh kan banyak ada berlubang-lubang lo. Nah tumit orang tuh nah berlubang-lubang. Ada berlubang-lubang tuh wajib menyampaikan banyu. Pokoknya apa yang di telapak batis, bulunya kah, kutilnya kah, jarinya kah lebihan, dakinya kah di bawah kuku batis itu nah wajib kita hilangkan kalau kotorannya tadi itu
apa menegah sampainya air ke dalam situ. Nah, tapi munnya rapid, kada masuk air tuh haram kita membelahnya. Sudah nyatanya menjadi satu misalnya, nah menjadi satu, ini haram dibelah. Tetapi kalau ada terbuka sedikit kayak ini, nah ini wajib menyampaikannya ke situ. Nah, atau bercabang kuku betis tadi, ya pecah-pecah berarti. Ya bila pecah-pecah sama, itu sama pecah-pecah, itu wajib menyampaikan banyunya ke dalam situ. Nah, seperti itu. Nopo. Roromehon. Nah, itu kalau Sunda nih anu bahasanya kayak ngono. Pokoknya aku maha atulah. Kumaha atulah bahasanya. Nah, kayak apa kayak sebagaimanapun artinya pokok batis kita, telapak kaki kita ya dibersihkannya semuanya seperti itu boleh. Nah, anu kada boleh tidak sampai air ke situ. Jadi yang pecah, yang apa? Nah, itu wajib menyampaikan. Kecuali kata beliau orang itu memakai khuf, memakai sepatu khuf itu. Nah, itu kada wajib membasuh di dalamnya itu, tetapi dia cukup membasuh nanti itu di luar khufnya saja membasuhnya. Artinya di luar sepatunya itu kada perlu sampai ke batisnya. Nah, itu nanti kita bahas masalah khuf itu nanti spesial pembahasannya masalah kita itu berwudu pakai sepatu namanya khuf. Bagaimana syaratnya kita itu memasang khuf sepatu tadi dan berapa hari kita boleh menyapunya tadi itu dengan syarat-syaratnya nanti itu spesial nanti itulah. Nah, spesial nanti kita itu membahas masalah itu. Nah, kita langsung aja dulu selesaikan dulu masalah berwudu inilah selesai yang terakhir. Nah, wasadisu dan yang keenam, Jarsidin kata beliau, yang keenam daripada rukun wudu adalah atartibu fil wudu'i alama alal wajhil ladzi dzakarna fi'in fi'adil purudi walau nasiat tartiba lam yakfi walau gasala arba'atun a'da'ahu dab'atan wahidatan. Kadang-kadang salah barisnya nih. Biiznihi irtafa'a hudusu jawajihi faqat Jasidin. Nah, Jasidin yang kata beliau yang keenam daripada rukun wudu itu kan ada 6. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tartib. Nah, bertartib itu daripada membasuh muka dan niat, habis itu tangan, habis itu menyapu kepala, habis itu apalagi membasuh kaki tadilah. Nah, Jarsidin seandainya seseorang itu lupa akan ini tartib, lupa bertartibnya, misalnya habis muka langsung kepala, nah kayak apa itu? Ada sah wudunya. Kalau dia hendak mengulanginya dari mana? Muka, dari ke tangan, baru kepala lagi diulangi dari awal boleh lah, diulangi dari awal boleh, berniat lagi basah, kembali berniat. Nah, kalau dia itu dari awal, kalaunya lupa misalnya tertibnya, tapi diteruskannya, misalnya tadi membasuh muka, habis membasuh muka langsung kepala, habis itu tangan, nah, habis itu tangan baru kaki, urutannya salah, maka kada sah wudunya itu. Jadi Jarsidin sesuai dengan bilangan-bilangan yang fardunya tuh muka, tangan, menyapu kepala, kaki. Nah, itulah yang wajibnya. Kalau dilupakannya salah satu itu kada sah Jarsidin. Nah, seandainya seseorang itu menyuruh orang membasuh anggotanya 4 buting langsung, kamu membasuhkan mukaku, satu membasuhkan tanganku, satu membasuhkan kepalaku, satu membasuhkan kakiku, langsung 4 orang disuruhnya, langsung disapu di muka, tangan, kaki. Banyak besi anak buah bos ini. Kalau berwudu makruh hukumnya lah minta udukan orang itu kalau orang itu mampu. Jadi ini dibasuh, suruhnya basuhkan muka kulir, nah kayak ini aja langsung. Nah, kayak apa hukumnya itu? Ujar Sidin kada sah hukumnya kecuali satu saja, yaitu bahagian muka tadi saja yang sah, yang lainnya kada sah. Nah, itulah walau gasala arba'ata a'daihi dab'atan wahidatan biiznihi irtafa'a hudusu wajhihi faqat Sidin. Seandainya seseorang itu menyuruh akan seseorang juga membasuh akan 4 anggotanya satu kali,
langsung biiznihi, dengan izinnya, langsung dengan izinnya. Artinya kalau kada diizinkan baginya kada sah. Ini adalah itu berapa yang terangkat irtafa'a hudusa wajhi pakat. Maka yang terangkat itu cuma bahagian muka saja yang diniat tadi. Beda dengan banyalam lah. Kalau orang itu banyalam ke dalam banyu, langsung dia berniat, langsung sah hukumnya. Nah, itu laugama saja. Seandainya orang itu banyalam, tenggelam ke dalam banyu, langsung dia berniat, langsung naik, maka hukumnya sah. Dengan syarat tadi mengingatkan yang dibasuh-basuh tadi itu. Seperti itu. Walaupun tidak selama orang berwudu yang di karing, yang di keran wudu, maka hukumnya tetap hukumnya sah kalau nya benyalam. Tetapi kalau orang yang memubuikan, mencurahkan air itu kepada dia langsung 4 anggota, cuma satu aja yang sah, yaitu bahagian muka saja yang sah. Wallahualam. Nah, itulah rukun-rukun wudu. Ada 6. Yang pertama adalah berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh 2 tangan sampai ke siku, yang keempat menyapu kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah tertib namanya. Nah, inilah rukun-rukun wudu yang perlu kita perhatikan. Kalau kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Nah, itu aja. Ini kita berwudu kada sah kalau kita itu kada sah wudunya. Nah, menjapai Quran, mengangkat Quran, jadinya apa hukumnya? Haram jadinya. Dengan sebab kada berwudu tadi. Nah, itulah orang kada berwudu ini kada boleh sembahyang, kada boleh mengangkat Quran, menyentuh Quran. Nah, tawaf kada boleh, itu kada berwudu. Harus berwudu itu. Nah, demi itu masuk masjid panguruk, kada apa-apa masuk masjid. Nah, jadi sampai sini ada yang bertanya dulu, silahkan. Habis bacaan masalah rukun-rukun wudu. Besok insya Allah kita akan mempelajari masalah sunat-sunat wudu. Ingatkan tadilah menyapu kepala itu macam-macam. Ini lah batas kepala itu ulun padahkan. Batas kepala itu asal ini nang karasnya nah. Ini masih batas kepala. Maka saya membasuh rambut itu di sini kan, membasuhnya lah. Membasuhnya nah di sini boleh. Nah di sini boleh, terserah aja sebijian kepala tuh, walaupun rambutnya aja yang dibasuh, hukumnya sah. Kada termasuk kulit kepala, yang bagusnya tuh kulit kepalanya basah dan rambutnya basah, walau sehelai tetap hukumnya sah. Nah, walau sehelai tetap rambutnya hukumnya sah. Batas yang boleh disapu itu adalah rambut yang ditarik ini kada keluar batas kepala, tet. Kalau panjang ini sampai ke sini lalu dibasuhnya yang di sini, maka kada sah. Anu wudunya tadi yang di sini bibinian tuh panjang, di sininya aja dibasuhnya, maka kada sah. Silahkan Abdul Khair, buka mute-nya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Kanda. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda guru ulun apa ngarannya nambah takut nih masalah bibinian nang rambut panjang tuh nah. Kan kemarin tuh ada juga penjelasan dari guru Jersiden cacantong nang baca cantong kan. Iya nggih. Kayak apa Pasti kalau itu minta ditanya. Ulun paham ini. iya. Apa tadi? Nah itu kan panjang. Jadi ujar sidin bilanya artinya nang bibinian nang panjang itu kan bila kada basah sampurna nang cacantongnya itu kada sahudunya jar. Itu kayak apa kada penjelasannya? Karena itu termasuk bahagian muka. Nah di sini ini kan yang wajib basah tuh inilah, nih wajib basah nah. Ini nah yang wajib basah walaupun tabal. Yang ini yang kada wajib basah itu kalau dia tabal cuma ini janggut, tetapi bibinian itu hanya tabal kah, kada tabal kah, wajib basah karena itu termasuk bahagian muka. Bahagian muka kan misalnya tumbuhnya di sini kalau tadi nah, tumbuhnya di sini loh. Ini kan cantung di sini tumbuhnya. Ini batas muka tuh di sini nah, ordan minal watidil uzuni ilal watidil udunil ukhra. Ini nah, dari anak telinga ini sampai anak telinga ini. Jadi cantung ini termasuk nah bagian muka cantung ini. Jadi ulama itu aku membaca di dalam kitab ini wajib basah karena ini bahagian muka. Sama dengan jambang namanya, bukan janggut tetapi ini nah bagiannya. Nah makanya biniannya rancaklah di anak ke sini ya lah. Nah ya itu Nah di anaknya ke situ lah. Nah itu bang. Lalu kada basah kan.
Berarti yang wajib basah itu yang karena batas mukanya, nah batas mukanya lah. Kalau kita mengambil apiknya, berarti sampai ke cantungnya ini basah harusnya. Nah itu Harus basah. Nang sapanjangan Harus tuh lah basah. kandalah. karena ini itu masuk muka bang. Artinya kan Masuk semalam muka. itu kalau membasuh muka itu semua yang ada di muka itu wajib basah. Termasuk artinya lihyatul kasifah, janggut nang tebal, lihyatul khafifah, janggut yang tebal kada wajib. Janggut itu kan cuma di sini letaknya janggut. Jadi selain daripada itu wajib basah. Nah itu. Jadi munnya di sini kan masih termasuk bagian muka namanya. Maka semuanya ini wajib basah. Nah itu Wajib wallahualam. basah. Wajib Ya, terima basah. kasih Kanda. Alhamdulillah. Nggih. Kadang tuh Nggih. ada bibinian kan nang betakon apa kayak itu nah. Iya, beliau ulun baca dia betakon, makanya ulun membacai, oh ada juga wajib basah rupanya. Nah, Iya, itu. iya. Makanya Iya, ulun sebelum terima dia kasih lah, betakon Kanda. tadi pasti ini jalan. Dia takon akan pasti ini. Karena masalah binian itu cuma ini. Nah, itu. Iya, iya, iya. Ya, padahal yang Oke, lain Kanda, sebentar terima lagi kasih. ulun untuk berangkat. Enggak. Yang lain bawah boleh betakon. Nah ngerastung sama kak guru sama bila rastungan Agustina. Bila rastungan gini sama juga dengan rastung-rastungnya di basuh di bawah di kuku bawah tadi itu. Boleh kalau hendak bertanya naik langsung ke atas kada bapak. Nggih kada bapak. Ulun naik akan pokoknya bila hendak bertakun langsung ke atas. Nggih naik. Kalau bisa melihat muhanya orang ulun nih kan, mustahil ulun dipandir dengan gaib nih. Dari itu ulun kadang hidupi kamera. Masalah lah, jadi seperti itu anunya lah. Jadi kalau hukumnya seperti itu, silahkan Raden. Ada yang ditanyakan, nanti kita kan sama-sama mujakara. Kalau ulun kada dapat banyaknya ustadz di atas ini menjawab akan. Ya, siapa lagi? Waalaikumsalam si Mancung, masya Allah si Mancung. Ya. Ada yang ditanyakan? Silahkan dulu. Ini mendirum sebuting betakun terus di sini kan ada betakun-takun. Raden ada. Ya. Singkirkan dulu kitab sedikit lah. Nah, supaya jelas bertanya. Ada kan? Ayo Acil Sani. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan supan betakun. Nggih. Ulun Apa tadi? perbatakon. Nggih. Masalah berwudu. Ya siap. Hanya habis selesai rukun wudu nah. Nggih. Itu mata tuh perlu dibuka kah? Bagaimana berwudunya bu? Guru? Celing ulun. Itu bujur ta Abdul Hairainya bila kada itu ditakunakannya masalah tadi. Mata itu wajib lah dibasuh kada wajib. Matanya nih kalau biji matanya nih kada wajib dibasuh. Kalau kaning pian itu tabal langkuk 16 itu tetap dibasuh wajib. Nggih bulu kaning itu wajib basah. Itulah kaningnya wajib basah. Itulah. Tapi kalau matanya kada wajib basah. Nang wajib itu di sampingnya nih nah di sininya atrop namanya ujung-ujungannya wajib pian basahin nah. Nah, termasuk bulu kaning tadi nah, pian perlu tuh diperhatikan. Atrop tuh kayaknya nancap basuhnya lah. Nah, pian anu kayak ini. Nah, membasuhnya tuh kayak itu. Jadi kalau kita wudu, kita anda kepala ini berniat lah, ambil banyu, wudu nah. Pian pusut ini nah. Nah, sampai ke bawah, lalu pian picik sini nah. Nah, putar situ. Nah, itu atau masukkan nah putar sini. Nah, biar masukkan sini. Nah, hidung tuh jangan sampai ke dalam bagian mukanya aja nah, sudah wudu tuh. Paham kira-kira pian? Inggih. Ya, ulun tuh mempraktikkan itu supaya kita benar-benar paham. Itu makanya biasanya ulun dengan praktik. Kalau dengan kekanakan praktik ulun praktikakan supaya tahu baudungin toh. Lakon nyamun mata nih kada wajib nah matanya biji matanya nih kada wajib dibasuh. Nah ini kada basah mata ulun gura jadi ulun penyalam aja. Itu 3 kali batal baudu habang mata. Jurang sakit mata kah kada bang sebaudu aja. Jurang kenapa sampai habang baudu mata. Nah itu bang ulun buat di banyu aja.
Nah, itu bagian luar bukan termasuk itulah biji matanya. Tapi bila bibinian perlu diperhatikan. Make up itu bila terlalu tebal itu bisa kadesah wudunya. Pertama bisa kada masuk air kada mencapai ke kulit. Yang kedua air yang kana make up tadi itu airnya tuh berbau make up. Berbau make upian. Banyunya itu namanya air yang suci kada bisa mensucikan. Maka hukumnya kada sah berwudu tadi dengan air yang bercampur dengan minyak harum dengan make up itu kada sah wudunya. Dimintu lakonnya Han, mengerti lah pian. Inggih. Nah, Terima kasih, jadi Guru. jangan Minta sampai make up halal. tuh bibinian lah sampai tabal banyak, jangan. Nah, sama dengan kuku, jangan pakai kutik. Nggih, kalau bibinian katuju manggawi kalau mangarukut tanah, jangan di bawah kuku ini dihilangkan tanah. Lalakian nang begawi mesin atau mamuntir, jangan sampai di sini ada bekas uli-uli. Nah, uli itu bisa menegah akan sampainya air ke dalam bawah kuku tadi. Salah wudunya kada sah kaina demi Tuhan. Paham pian? Nggih, terima kasih Guru. Inggih, Minta halal, minta ridha. inggih. Nah, alhamdulillah pian mau. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih pian. Nah, Baik, takon kalau tersesat lah. baik betakun kada melihat jo guru aja aku biar takun apa aja. Ada supan jo aku. Ya kan betakun ini kadang-kadang supan kelihom lihom. Kada aja paham orang itu. Ditakuni orang dia tahu jo aku aja. Wudu itu ada berapa macam guru? Main takunan wudu tuh sama macam. Wudu tuh cuma beda majab lain caranya. Anak wudu tuh wudu batin gitu kena ditakunakannya tuh Abdul Hairai. Adalah guru wudu zahir, adalah wudu batin. Ya itu tuh tingkatannya tuh tingkatan orang nih. Sudah dimaklum aja itu. Wudu tuh secara zahir aja dulu. Aina masalah wudu batin itu. Wawan tertawa tadi. Ini pasti kayak itu karena istinja batin adalah guru aja. Wudu batin adalah guru aja. Guru Pahrul Jaini itu apa artinya? Ngetakun ngaran pulang. Ahmad Jaini, Pahrul Jaini, Pahrul apa gerang tuh Pahrul tuh? Apa Ustaz Hair? Pahrul tuh apa artinya Pahrul tuh? Pahrul tuh bisa artinya hah? Kada paham ulun. Iya ngaran Pahrul tuh nah. Fahrul. Hembusan artinya. Nafakha, nafakha, pakhru pahara lah lain lah. Itu Farid Wajidiyah, masalah. Inge, habis dah mengajinya, nah tinggal hadir absinnya nih. Inge absin dan bertanya, ulun hendak berangkat juga nih pengajian jauh, ulunnya doakanlah selamat. Batakun rukun dan syarat salat Jumat, rukun dan syarat Jumat itu maka banyak kan. Inge, ada orang itu syarat sah wajib Jumat. Ada orang itu syarat wajib Jumat. Ada orang itu syarat sah Jumat. Oh bedalah si mancunglah berbeda. Artinya syarat apa tadi si mancung tadi bertanya apa tadi itu? Batakun rukun dan syarat Jumat. Oh syarat. Rukun itu rukunnya rukunnya itu 2 khutbah. Lah itu wajib tuh rukunnya. Rukun ya harus rukunnya. Rukun sama ya lawan syarat lah. Syarat Jumat itu adalah didahului oleh 2 khutbah. Habis itu baru sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat 2 buting itu namanya rukun dan syarat salat Jumat. Nah ini syarat sah Jumat. Kalau syarat sah Jumat itu adalah Islam balik berakal. Habis itu mustawatin, orangnya harus penduduk asli, itu sah Jumatnya. Nah kalau Jumatnya 2 khutbah dan apa namanya didahului 2 khutbah dan habis itu salat Jumat sudah. Itu aja. Apa artinya tegoro ngaran ulun Pakhru ini? Pakhru itu kalau kada salah lah Pakhru nanti dibenarkan. Pakhru itu artinya apa yuk? Apa bahasa kita tuh sifat keras tuh nah. Apa namanya? Kalau bahasa kalau dengan Allah Ta'ala tuh namanya kahar. Bisa jadi Pakhru itu keras. Kalau artinya adalah
perhiasan yang keras. Bisa juga jain itu kan perhiasan, artinya keindahan. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu kayak apa guru? Artinya menuntut ilmu itu sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Wa ja'alakumus sama wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Ujar Allah Ta'ala, kami jadikan engkau tuh mendengar dulu. Wa apa tadi? Jala sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Wa jala sam'a wal absar. Jadi kalau bayi itu belajarnya mendengar dulu. Nya kada melihat dulu. Wa ja'alakumus sam'a wal absar. Dari buayan, mendengar dulu, didengarkan yang baik-baik. Baru inya melihat, dihatakan yang baik-baik. Wal afidah, baru dia mempunyai perasaan. Baru dia mempunyai perasaan. Seperti itu. Nah, itu dari buayan sampai liang lahat, sampai meninggal maksudnya. Khair kamera antum ditutup khair. Karena ada konten apa di sambatakan ini. Terima yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Berokok, kalau rokok, Ya. asap rokok. Nah, itu kelihatan. Jadi ditagurnya, ulut ditagurnya. Ada luka atau penyakit di telapak tangan, kada kawa kena air, cara wudunya sama dengan mandi junub. Junub kayak apa? Jadi kalau inya kada bisa, itu di telapak tangannya ada luka. Kada kena air. Jadi bila inya pas karena wudunya sampai sini pian batayamum. Habis itu lanjutkan wudunya. Jadi 2 kali wudu sambil batayamum. Seperti itu. Oh iya, menuntut ilmu tadi, makanya ulun jelaskan tadi itu. Mekanik terbang lah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, ja'ala ta'ala. Kujadikan engkau itu dulu mendengar, hanya melihat. Artinya dengan mendengar itu mama kita, mengajari, belajar mengaji. Belum lagi kita, itu dari buayan. Wa ja'alakum, hanya kita tuh beri pelihatan. Jangan dikira bayi itu langsung melihat dah. Wa ja'alakumus sam'a wal absara. Bisa jadi wawunya tuh litartib, bisa jadi litartib atau maknanya adalah mendengar langsung melihat, bisa jadi. Nah, disitulah kita belajar dari buayan namanya. Basuh telinga nanti sunat wudu nanti. Telinga yang membasuh telinga itu kada wajib, tetapi sunat hukumnya. Sunat wudu itu. Berarti ngaran ulun tadi bagus saja ligur, bagus. Soalnya ulun pernah kena alergi di telapak. Yang kada kawa kena air. Iya itu. Kada apa-apa itu. Kalau nya kada kena air berarti dengan tayamum. Julak adan naik julak adan. Kalau ada pian hendak takunkan. Kisah tahu lah ulun nih. Bayar fidyah bulan Ramadan dibayarnya per hari apa langsung sebulanan? Apabila orang itu memang kada bisa puasa dengan sebab tua, sakit misalnya. Ujar dokter pian ini ketuaan puasa, bila puasa esok mati. Nah, itu boleh langsung sebulanan bayar. Atau orang ini muda tapi sakit juga, kada bisa puasa, boleh aja langsung sebulanan dia bayar. Tetapi orang ini kalau kadang-kadang sakit, kadang-kadang kada puasa dulu. Bila dia kada bisa puasa hari itu, bayar dia fidyah. Besok kalau puasa, kada bayar fidyah. Seperti itu. Nah, ini salah naik nah. Kalau bekia-kiawan ini, paham pian tadi parilah. Jadi kalau memang yakin misalnya dia itu kada bisa puasa dengan sebab sudah dipunis oleh ahlinya, kada bisa puasa sebulan penuh, bayar fidyahnya langsung ndak apa-apa. Atau orang tuh sakit tuha, bila puasa mati orang nih pian nih jurang. Jadi dokternya misalnya memang kada kawa puasa, bila puasa pasti anak mati, itu langsung bayar fidyah sebulanan kada apa-apa. Tapi orang ini kadang sakit, kadang sakit, kadang-kadang dicoba dulu puasa. Apabila dia kada bisa puasa, itu baru dia bayar fidyah. Tetapi orang yang seperti ini tuh wajib bayar keadaan nanti. Karena apa? Karena dipunisnya itu bisa puasa basi. Jadi kayak apa bebasuh telinga guru? Ya kena ulun jelaskan besok. Guru, ulun pagat lah. Ini mau lanjut masalah fidyah tadi nah. Ulun anak ada ulun takun nih kayak apa misalnya kan bulan puasa itu ya nangaran manusia ini kan beratnya
yang melanggar, misalnya berhubungan. Kita kan kalau berhubungan suami istri itu kan wajib bayar fidyah lah, tanda. Ano, Iya, kayak apa itu bayar anunya kaparat tuh? namanya, bukan bayar fidyah. Bayar Kaparat lah. kaparat. Kaparat lain fidyah. Bayar kaparat. Kaparatnya itu membebaskan budak muslim yang selamat, yang kadada punya aib. Kalau kadada itu kan sekarang tidak ada. Berarti dia harus membayarnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Enggih. 2 bulan berturut-turut puasanya. Kalau kada bisa di puasa masihnya karena Tuhan misalnya kada bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Atau nafsunya terlalu kuat, kada mampu guru ya aku aja. Soalnya puasa 2 bulan berturut-turut itu bila batal diulangi dari awal. Misalnya 59 kali dah puasa, 59 hari batal, startnya dari awal lagi bahasa. Seperti itu. Kalau kada bisa memberi makan anak orang fakir miskin 60, satu orangnya 1 mud. 60 orang lah. Nggih. Bayar kaparatnya lah. Bayar kafarat namanya. Bagus ya Nur Khaira Medina, masya Allah. Mandi Nabi Haidir itu kayak apa guru? Aduh, kada tahu ulun. Kada di dalam kitab. Inggih, mandi Nabi Haidir kada ulun pernah membaca di dalam kitab. Mandi itu pasti pakai banyu. Guru kalau imam sudah tahiyat, kayak apa menjadikannya imam? Kada apa-apa. Imam sudah kalau imam sudah tahiyat, kayak apa menjadikannya imam? Tetap digatuk. Menggatuk tuh kada boleh sebenarnya, kada ada menggatuk-gatukan. Bila kita bertakbir di belakang Allahu Akbar jadi kita nyaring, itu kita niatakan jadi makmum. Imam itu kada wajib menyatakan menjadi imam kecuali hari Jumat. Bilanya hari Jumat imam tuh wajib menyatakan jadi imam. Tetapi kalau sembahyang 5 waktu, imam tuh kada wajib menyatakan jadi imam. Seandainya kita berjamaah, itulah berjamaah, imamnya kada menyatakan jadi imam, kada apa-apa, sah sembahyang kita. Imamnya tuh kena kada dapat pahala Jumat, jamaah. Kada dapat pahala jamaahnya kalau kada menyatakan jadi imam. Makmumnya dapat pahala jamaah. Nah, itu rahasianya adalah. Jadi kalau pian 4 tahiyat Allahu Akbar, berduaan sembahyang. Di mukanya tuh kada menyatakan jadi imam, maka pian dapat pahala jamaah, imamnya tuh kada dapat pahala jamaahnya. Di mana itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, babul jamaah. Jadi siapa yang menyatakan jadi imam itu hukumnya adalah dapat pahala jamaah. Perlu padahakanlah nang wajibnya lah. Imam itu wajib menyatakan menjadi imam cuma di sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu makmum itu sunat menyatakan menjadi makmum pula. Beda lah. Di sembahyang Jumat itu imam wajib menyatakan menjadi imam, sedangkan makmum sunat menjadi makmum. Niatnya. Nah, di sembahyang biasa, sembahyang 5 waktu, itu makmum wajib menyatakan menjadi makmum. Imamnya sunat saja menyatakan menjadi imam. Nah, itu pian harus tahu perbedaannya. Damintu lakonnya. Jadi mesti pian tahu. Nah, itu. Guru amunnya sembahyang tuh kepikiran kemana-mana. Sah kah sembahyangnya? Sah aja wahdatul husnain. Namanya kada wusu. Masalah satu namanya kada wusu. Masalah satu sahaja. Wong keluar hadir Mas Jan, apa kau Mas Jan? Napa artinya guru anul khaira Madinah? Maka ulun padakan tadi bagus dah. Nur cahaya kebaikan Madinah artinya. Dimintu lakonnya. Membaca Fatihah bolehlah guru berimbai dengan imam. Jombe. Seperti inilah. Ulun padakan dulu. Membaca Fatihah itu bolehkah berimbai dengan imam? Di dalam kitab Fathul Mu'in juga disebutkan boleh apabila imamnya itu terlalu cepat. Satu, munsum yang tarawih. Terlalu cepat. Nang kedua, apabila kita itu kadang mendengar bacaan imam. Contoh seperti sembahyang zuhur, asar. Itu kada sembahyang hajat. Itu boleh. Jadi kita berimbai dengan imam. Kenapa? Imamnya kadang nyaring baca. Jadi kita itu atau kadang mendengar. Bemik dia cuma kada sampai wadah kita. Maka kita bolehlah umbai dengan imam membacanya. Boleh. Nah, tadi boleh berumbai dengan imam itu membaca Fatihah pada sembahyang yang sir, zuhur, asar. Nang kedua adalah sembahyangnya itu kada mendengar, miknya kada sampai. Kita kada mendengar bacaan imam. Lalu kita itu boleh berimbai. Nang ketiga imamnya terlalu cepat, sembahyang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin, amin. Nah, itu kita boleh berdahulu membacanya. Supaya kita itu nanti sempat membaca Fatihah. Amin kita beramin pangguru ya. Ba'amin tuh nah, pas di pertengahan Fatihah, apakah kita memutus mualat imam, memutus mualat membaca Fatihah? Kada.
Nah, demi itu lakonnya. Paham dah pian lah? Masya Allah. Itu pertanyaannya bagus tuh. Bagus itu pertanyaan. Padahal banyak tuh penjelasannya. Ulun sedikit jam adakan. Baik-baik dengan imam tadi. Sedikit dulu. Kita datang ke masjid sekalinya orang ajan. Apakah kita tetap tahiyat masjid atau menunggu tunggung ajan? Nah, bagusnya kalau kita tuh datang sembahyang itu sudah habis ajan, sembahyang qabliyah kah kita atau sembahyang tahiyatul masjid kah? Bagusnya kalau waktunya sempit, dikira-kira nih nih muajinnya hendak kamatam. Nah, itu bagusnya pian sembahyang qabliyah. Apabila pian sembahyang qabliyah, itu pian dapat pahala. Pahala apa? Pahala tahiyatul masjid. Bila sembahyang qabliyah. Tetapi kalau pian masuk ke masjid langsung sembahyang tahiyatul masjid, kada sempat pian sembahyang qabliyah, maka pian kada dapat sembahyang pahala qabliyahnya. Jadi kalau hendak dapat pahala tahiyatul masjid, pian itu sembahyangnya sembahyang qabliyah. Nah, itu dilihati juga bang imam muadzin nih. Oh, lawas lagi hanyar kamat. Ada tulisannya kamat 10 menit. Nah, gawi kan itu semuanya. Qabliyah digawi, tahiyatul masjid digawi. Tetapi kalau itu ambillah sembahyang qabliyah saja, maka dapat pahala tahiyatul masjid. Misalnya makmum berniat berimaman, tetapi mentakyin imam yang pas tak salah, kayak pas salatnya guru mentakyin kalau maksud pian. Nah, seperti inilah ulun jelaskan lagi ini di dalam kitab Fathul Muin babul jamaah. Contoh, orang itu misalnya bertakbir usalli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman li udin, sambatnya li udin, untuk udin. Ternyata habis salam itu ternyata anang yang jadi imam, maka kada sah sembahyangnya. Paham ya? Menentukan tadi si udin ya. Itu salah imamnya ternyata anang, kada sah. Kecuali niatnya seperti inilah. Niatnya perhatikan nih dua ini sama niatnya tapi beda. Usalli fardhu zuhri arba rakaatin makmuman lihajihil imam. Lihajihil imam udin. Ternyata utuh. Imamnya salah sah. Bidanya di haji aja. Bidanya tuh. Bila pian tentukan langsunglah aku sengaja aku berimam dengan udin ternyata anang. Itu kada sah. Tetapi bila pian sambat aku berimam dengan udin ini. Ada ininya. Udin ini ternyata anang jadi imam, maka sah pian jadi makmumnya. Nah, itu martapura. Itu bagus pertanyaan tuh. Baca di dalam kitab Fathul Muin juz kedua. Kayak apa guru supaya kita ini sembahyang kawah khusuk, makanan dijaga, satu kada hubud dunia. Nah, aja kada mengatakan dunia waktu sembahyang barang. Lain orang wali-wali itu dasar kada hubud dunia. Ini waktu sembahyang barang kada mengatakan, "Hai datangan kau orang sudah." Hebat bahasa bila harus guru. Halabiu bisa juga, enggak. Kalau ini macam-macam bahasa. Ada yang bahasa kalua, bahasa nggak ada beliau. Bila kita salat di rumah soranganan, apakah boleh tak imbai pas di masjid ajan atau setelah kamat? Boleh. Syaratnya sah sembahyang nintu lakonnya hen. Pian harus menyatakan yakin masuk waktu. Mun orang ajan di masjid nita. Lalu pian ini artinya sembahyang di rumah kada apa aja enta. Itu tandanya sudah masuk waktu. Syarat sah sembahyang itu masuk waktu. Itu. Jadi kalau sembahyang di masjid berjamaah abdal namanya. Enggak ada apa-apa kita sembahyang di rumah. Tak dahulu kita sembahyang. Asalkan yakin sudah masuk waktu, maka sah sembahyang kita tetehan lakonnya. Waalaikumsalam. Salat di rumah soranganan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusma Hakim. Ulun naik guru. Riknya naik. Ulun naik akan siapa ngarampian rezeki. Ulun naik akan dulu satu mat lakonnya. Nah, hanya ditakunakan tuh teh. Bina hendak naik tuh tihan lakonnya. Assalamualaikum guru. Dari mana pian tuh teh? Guru pertelepon ulun ini nur itu. Ulun Salam nur itu dari salam dari Banjarbaru, nggih. Nah, di Bapak tadi Banjarbaru tadi dikasih ini tuh teh. Umat betakon guru lah. Ulun ini ada ulun ada menonton di video TikTok nih. TikTok. Sekali. Nggih. TikTok siapa tuh? TikTok orang. Jadi sekalinya pertanyaan itu tuh yang ulun belum tahu. Jadi jarnya nih Nabi Adam kan kawin lawan Siti Hawa. Habis itu Nabi Adam beranak lagi ya lah. Nah, berarti
ini keturunan kayak apa tuh guru, keturunan anu maksudnya penjelasan yang bujur nih tentang artinya kita nih jar keturunan dari hasil kawin bersaudara lah, nah kayak itu nah. Kayak inilah dahulu itu kan kadada Habil lawan Habil itu. Jadi kawinnya kan Habil misalnya bersaudara dengan Kabil, itu ada saudara perempuannya. Nah, itu dikawinakan silang menurut syariatnya. Oke. Kawin silang kada boleh bersaudara. Pian tuh misalnya kembar pengantin, satunya kembar pengantin. Nah, ini harus disilangakan. Yang saudara di sini dikawinakan ke sini, yang sini disuruh kawinakan ke sini. Kada boleh berdua nih kawin, kada boleh. Nah, makanya si Habil itu kada mau, kada menerima. Inya hendak berkawin berdua badang sanak aja. Itu kan syariat Allah Ta'ala seperti itu. Makanya dia membunuh. Seperti itu. Jadi kan udah hasil jinah kan ada. Kadang jadi bininya itu siapa guru? Dan sanaknya. Ini sanaknya juga lah. Tapi dikawinakan silang. Misalnya Pian itu dengan Siti Fatimah kembar berdua. Kembar. Sedangkan yang satu ini kembar juga dengan namanya Ramlah misalnya. Nah, Ramlah ini kada boleh kawin dengan sanaknya nih, dengan Pian. Dan harus disilangakan kayak itu dulu syariatnya, asal mausulnya lah. Jadi kisahnya anak Nabi Adam nih kembar-kembar pengantin lah. Iya, kembar pengantin. Kembar pengantinnya tuh kada boleh kawinnya sama dengan kembar pengantinnya tuh, tetapi dengan saudara kembar pengantin yang kurang subalah. Oh, datangan sudah. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi paham ya lah. Paham sudah dapat kalau orang kalau ini kada boleh lagi kayak itu. Iya paham. Iya, kada boleh lagi. Zamannya lain. Ini zamannya lain, orangnya banyak sudah. Nah, boleh Pian mencari gambar pengantin anak Haji Udin. Boleh Pian. Jangan anak Abah Pian lah. Diingat-ingat nih Tuhan lakonnya. Jangan menuruti syariat Nabi Adam. Aina. Nabi Adam boleh ya, dahulu tuh kada ada yang lain. Punya ada yang lain, nah ada boleh lagi ya. Alhamdulillah ada sudah jawabannya. Makasih guru lah, ntar lah ulun turun nah. Ini berganti pulang kak guru host akun Pian lain. Ada ini khusus membaca kitab. Yang ini khusus membaca kitab sore jam 4 lah. Pian mengatakan bila ulun sore jam 4 berarti ulun ini akun nania lakunnya. Ulun dampingi dengan akun ulun yang besar ini nah, MT Nurul Mustafa nih nah. Ulun akune, ulun dampingi. Ini ulun minta maaf nak ada menjawab pertanyaan Pian lah. Karena ulun sudah datangan jamaah ulun tuh hari ini ulun pengajian di atas sana. Orang lebih 100 kilo lah ulun tuh di Kampung Dayak situ nah, sebulan sekali ulun. Nah, 100 kilo lah. Ayo kanda lah, ulun banyak-banyak minta ridha kanda. Minta maaf, minta ridha sebentar. Lah, ulun ntar lagi nah. Udah sebentar, minta maaf. Terima kasih hadir di pengajian ulun yang ini, yang khusus artinya kitab Fathul Qarib yang ini tanya jawab langsung pengaji. Jadi mohon Pian hendak hadir, silahkan setiap jam 4 sore nanti insyaallah. Minta maaf, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian sana kada kawalip, sinyalnya kada ada, ulun gin kada bawa HP. Kada bersinyal di sana situ sayang kada ada sinyalnya, buta di padang hutan. Kampung Dayak sana situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.